Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Bapak Menteri PUPR sesuai Al-Quran dan juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Pasal 29 ayat 1, pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi air permukaan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber air permukaan lainnya, air tanah pada cekungan air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Jadi sebetulnya awal dari sumber air di bumi ini adalah air hujan. Jadi yang harus dikelola adalah air hujan. Baru sumber-sumber A dan B ini sumbernya dari air hujan. Pada Rabu 22 Januari 2020, beliau mengungkapkan bahwa tujuan dari Smart Water Management ini adalah recycle water yang tidak ada run-off, sehingga pemanfaatan airnya berjalan dengan efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma. Setelah 1 tahun, pada Desember, beliau juga memberi penjelasan penerapan Smart Water Management ini mencakup 4 hal. Pertama, pengelolaan air perkotaan terpadu, kemudian penyediaan air baku menggunakan bendungan, sumur sebagai sumber air, permukaan, dan penggunaan struktur termasuk dalam kriteria Low Impact Development atau LID, seperti konsep Stormwater Management Model SWMM, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, ini tanggal 17 Desember tahun 2020. Hampir setahun beliau menegaskan lagi atau menjelaskan lagi. Dapat saya simpulkan ungkapan dan penjelasan Bapak Menteri PUPR dari 3 pernyataan tadi atau penjelasan. Pertama, recycle water yang tidak ada run-off. Jadi tidak ada run-off ini artinya run-off-nya dikelola. Tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, setelah dikelola ya tidak ada air yang terbuang. Agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Otomatis kalau kedua hal ini dilakukan, air hujan disimpan sebagai air tanah. Jadi penjelasan beliau adalah benar karena sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 bahwa hujan harus disimpan. Nah, ini statement ketiga, menyimpan hujan perbuatan benar. Ini ayatnya Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Petunjuknya, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, ini arus membawa buihnya mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini pemisah antara yang benar dan yang batil. Kemudian penjelasannya, kalau ini petunjuknya tadi, penjelasannya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, ini benar. Menetap di bumi artinya diresapkan tadi atau disimpan. Nah, ini penjelasan lainnya, siklus hidrologi. Jadi dari air laut, evaporation karena panas matahari, kemudian di hutan ini transpiration, menguap langsung menjadi awan, ini terjadi condensation, kena angin, lalu
precipitation, artinya turun hujan. Turun hujan ini ada dua parameter. Yang satu runoff, ini langsung terbuang, dan infiltrasi, ini yang disimpan atau di collection. Tadi disimpan, tidak ada runoff. Jadi semuanya disimpan. Ada runoff tapi dikelola. Kemudian ini saya bacakan lagi, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, ini tetap di bumi, benar. Kemudian hadisnya, ini lebih spesifik. Ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun, tanamannya, dan ladang-ladangnya. Nah, jadi tanah itu ada yang tandus, tapi porus, jadi bisa menyimpan air. Nah, ini yang benar. Jadi hujan memang harus disimpan sesuai dengan penjelasan atau ungkapan Bapak Menteri PUPR pada tahun 2020, akhir tahun 2020. Nah, hujan harus disimpan ini sudah saya sosialisasikan dengan menerbitkan buku Banjir Jakarta, Hujan itu Rahmat, Bukan Musibah, tahun 2014. Kemudian Seminar Nasional Bendungan Besar 2015 di Kupang 28-29 Mei dengan judul Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir dan Kekeringan. Nah, ini udah saya sosialisasikan berawal dari tahun 2014 dan terus berlanjut. Nah, ini bedah buku. Saya sebagai pembahas kedua membedah buku tersebut, atasi masalah banjir di Jakarta, lakukan restorasi Das Ciliwung. Nah, ini. Kemudian penerbitan buku yang kedua, Tanah Airku Salah Kelola Hujan pada tahun 2016. Dan 2018 saya menerbitkan buku juga, buku ketiga, ini Hujan Harus Disimpan. Kemudian Seminar Nasional Gerakan Memanen Hujan Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018, memanen hujan hukumnya wajib. Nah, ini seminar yang ketiga, ini di Unsri dalam rangka Hari Air Dunia. Ini judulnya Hujan Wajib Disimpan, Jangan Dibuang. Nah, semuanya ini berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi menyimpan hujan kebenaran hakiki, kebenaran mutlak. Nah, ini hukum menyimpan hujan. Ini ayat kauliyah firman Allah. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ini ayat kauliyah. Ini ayat kauniyahnya. Jadi kejadian di bumi ini hukum menyimpan hujan. Ini dilakukan oleh Bapak Bambang Irianto di Kampung Gelintung atas advis dari Rektor Universitas Brawijaya suruh membuat sumur injeksi. Dulu langganan banjir, kini menjadi kampung wisata. Ini Kampung Gelintung. Nah, akhirnya mendapat Kalpataru, kemudian juga banyak hadiah yang didapat. Ini salah satu contoh saja. Nah, inilah bukti nyata fakta kebenarannya. Kalau kita bersyukur membuat sumber injeksi, hujan itu disimpan, disyukuri, nikmat akan ditambah. Ini bukti, fakta, realitas. Jadi hukum Allah itu benar. Janji Allah tidak pernah tidak dilaksanakan. Jadi janji Allah itu pasti. Ini bukti. Jadi kalau Indonesia sekarang dengan penjelasan Bapak Menteri tadi menyimpan hujan, insya Allah ini di tingkat RW saja terbukti, apalagi di seluruh Indonesia.
Nah, hukum mengingkari hujan, ayat kauniyahnya jelas banjir selama ini hampir 75 tahun banjir meningkat terus tidak pernah. Walaupun setiap tahun ditangani, tapi penanganannya tidak menyimpan hujan. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim. Nah, ini pun juga terbukti fakta nyata kejadian kita rasakan, kita lihat, kita nikmati, kita membuang hujan, dampaknya banjir. Jadi, marilah kita merubah paradigma dari membuang hujan menjadi menyimpan hujan. Ini bisa kita lakukan walaupun smart water management itu bertolak dari IT, tapi itu belakang untuk melaksanakan monitoring data dan selanjutnya. Tapi untuk memanen hujan, jadi awal daripada kelola air itu kan tadi awalnya dari air hujan yang turun di atap. Nah, kita memanen hujan dari atap bisa kita mulai dari sekarang. Pertama, gedung-gedung pemerintah dan swasta. Rakyat nanti mungkin dengan kebijakan tersendiri mau hibah atau bagaimana. Ini bisa dengan atap-atap seluruh gedung di Indonesia punya pemerintah dan swasta. Ini menangkap jadi tadi tidak ada run off. Tadi penjelasan Bapak. Kemudian penjelasan Bapak Menteri kan tidak ada run off. Kemudian untuk selanjutnya eco drainase. Jadi dulu drainase konvensional, nah sekarang berubah menjadi eco drainase. Yang dulu dibuang sekarang disimpan. Jadi tinggal membuat bangunan penyimpanan air hujan. Bisa sumur resapan, bisa sumur injeksi, bisa kolam-kolam tampung. Seperti itu harapan saya segera dilakukan karena ini hal yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.